Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce to myself. My name is Dwiki Satria Gunawan. Number NPM 2441103. I am from class management 24C. And today I would like to present a topic entitled leadership behavior. The purpose of this presentation is to explain how leadership behavior influence team performance, motivation, and relationship within an organization. Without further ado, let's begin the presentation. Langsung saja masuk ke pengertian leadership behavior. Pertama, kita mulai dari pengertian. Leadership behavior merupakan pola tindakan, sikap, dan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi serta mengarahkan anggota timnya. Jadi yang dilihat bukan hanya karakter atau sifat bawaannya, tetapi bagaimana seorang pemimpin bertindak dalam situasi nyata. Karena pada dasarnya kepemimpinan itu terlihat dari tindakan, bukan hanya teori. Kemudian yang kedua, pentingnya leadership behavior. Leadership behavior sangat penting dalam organisasi karena yang pertama menentukan keberhasilan tim dan mencapai tujuan. Kemudian yang kedua mempengaruhi semangat dan motivasi kerja. Kemudian selanjutnya membentuk suasana kerja apakah nyaman atau tidak. Kemudian menentukan kualitas hubungan antar anggota. Jika perilaku pemimpin baik, maka tim cenderung solid dan produktif. Sebaliknya, jika perilakunya kurang tepat, tim bisa mengalami konflik dan penurunan kinerja. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis leadership behavior. Secara umum, terdapat 3 jenis utama perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama task-oriented behavior, yang kedua relationship oriented behavior, yang ketiga change-oriented behavior. Ketiga jenis ini tidak berdiri sendiri tapi saling melengkapi. Keempat, task oriented behavior. Penjelasan lebih dalam tentang task oriented behavior. Task oriented behavior adalah perilaku yang fokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian target. Ciri-ciri antara lain yang pertama, pemimpin memberikan instruksi yang jelas. Kemudian yang kedua, menentukan target dan deadline. Yang ketiga, mengatur pembagian tugas. Yang keempat, melakukan pengawasan secara ketat. Contohnya, seorang ketua tim yang memastikan semua anggota menyelesaikan tugas tepat waktu. Kelebihannya adalah pekerjaan menjadi lebih terarah dan efisien. Namun, jika terlalu dominan, anggota tim bisa merasa tertekan dan kurang nyaman. Selanjutnya, relationship oriented behavior. Relationship oriented behavior adalah perilaku yang fokus pada hubungan antar manusia dalam tim. Pemimpin biasanya memberikan dukungan emosional, mendengarkan pendapat anggota, membangun komunikasi yang terbuka, dan menghargai kontribusi setiap anggota. Contohnya, pemimpin yang sering berdiskusi dan memberikan apresiasi kepada timnya. Kelebihannya adalah tim menjadi lebih kompak dan loyal. Namun, jika terlalu fokus pada hubungan, terkadang target pekerjaan bisa berkurang maksimal. Kemudian, change-oriented behavior. Jenis yang ketiga adalah change-oriented behavior. Perilaku ini berkaitan dengan kemampuan pemimpin dan dalam menghadapi perubahan dan menciptakan inovasi. Ciri-cirinya memiliki visi ke depan, mendorong ide-ide baru, berani mengambil keputusan, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Contohnya, pemimpin yang mengajak tim menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kinerja. Perilaku ini sangat penting di era modern karena perubahan terjadi sangat cepat. Kemudian selanjutnya teori leadership behavior. Dalam teori kepemimpinan terdapat beberapa penelitian penting, yaitu yang pertama Ohio State Studies membagi menjadi initiating struktur, fokus pada tugas. Kemudian considerations, fokus pada hubungan. Kemudian yang kedua Michigan Studies membagi menjadi employees oriented, kemudian production oriented. Dari kedua teori ini kita bisa melihat bahwa pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan antara tugas dan hubungan. Kemudian yang ke-8, gaya kepemimpinan berdasarkan perilaku.
Dari perilaku tersebut muncul beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, pemimpin yang mengontrol penuh. Kemudian yang kedua, demokratis, pemimpin yang melibatkan anggota dalam keputusan. Kemudian laissez-faire, memberikan kebebasan penuh. Pemimpin yang baik biasanya tidak terpaku pada satu gaya, tetapi menyesuaikan dengan kondisi tim. Kesembilan, faktor yang mempengaruhi. Leadership behavior dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian pemimpin, pengalaman kerja, budaya organisasi, kondisi lingkungan, serta karakteristik anggota tim. Artinya tidak ada satu gaya yang selalu benar untuk semua situasi. Kemudian ke-10, dampak leadership behavior. Dampak dari leadership behavior bisa sangat signifikan. Yang dampak positifnya, meningkatkan kinerja tim, meningkatkan kepuasan kerja, membangun hubungan yang kuat. Dampak negatifnya, konflik dalam tim, stres kerja, penurunan motivasi. Semua tergantung bagaimana pemimpin menerapkan perilaku. Ke-11, contoh nyata. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dalam kerja kelompok, ketua yang fokusnya deadline disebut dengan task oriented. Kemudian ketua yang sering diskusi disebut relationship oriented. Kemudian ketua yang memberi ide baru disebut change oriented. Jika ketiganya digabungkan, maka tim akan menjadi lebih efektif dan seimbang. Kemudian yang ke-12, tips menjadi pemimpin yang efektif. Beberapa tips menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama, seimbangkan antara tugas dan hubungan. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Yang ketiga, berikan motivasi kepada tim. Keempat, bersikap fleksibel terhadap situasi. Yang terakhir, terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Pemimpin yang baik bukan hanya mengatur tetapi juga menginspirasi. Kesimpulannya, sebagai penutup dari isi materi, dapat disimpulkan bahwa leadership behavior memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian tugas, hubungan antar anggota, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dengan perilaku kepemimpinan yang tepat, sebuah tim dapat bekerja lebih efektif, harmonis, dan mencapai tujuan yang optimal. Conclusion. Thank you for attention. I apologize if there are my mistakes in my presentation. That's all from me, and I will be happy to answer any question. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.